Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Miria sesuai dengan requestan dari Algifra Ramdan. Kita akan coba lihat Miria ini sebenarnya project apa. Jadi Miria diperdagangkan di kisaran Rp34. Hari ini terjadi koreksi teman-teman. Miria berada di peringkat 999. Wih, nomor cantik nih. Dia punya supply sekitar 50 berapa nih, 50 miliar token ya, sementara yang terilis itu baru sekitar 2 miliar saja, kurang dari 2 miliar saja atau 4%-nya. Kalau kita lihat dari info di bawahnya sih, ini merupakan sebuah project Ethereum layer kedua yang tujuannya adalah untuk scaling solution. Mereka berfokus sama NFT dan juga blockchain gaming, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tujuan mereka itu adalah untuk memfasilitasi transaksi serta juga menawarkan NFT serta meningkatkan adopsi daripada gaming yang berbasiskan dengan blockchain. Untuk kecepatan transaksi mereka sekitar 9.000 transaksi per detik. Ini sangat-sangat cepat. Itu kalau kita perhatikan dari segi fundamentalnya langsung ya, ini aku main langsung ke website dari Miria. Jadi dia punya beberapa ekosistem seperti marketplace di mana teman-teman bisa melakukan perdagangan jual beli NFT di sini di marketplace yang mereka punya. Kemudian dari ekosistem lain mereka ada gaming juga teman-teman. Jadi ada ya semacam gaming gitu ya. Ini beberapa game yang rilis ataupun yang sudah akan rilis. Ini masih di random nih. Jadi ada beberapa permainan yang bakalan dirilis dan tentunya teman-teman bisa mainkan daripada website ini. Tapi ini ada beberapa yang belum rilis sih. Kita diwajibkan untuk melakukan koneksi untuk wallet MetaMask kita ya. Kalau kita mau join di project ini teman-teman. Dan so far aku udah coba tadi beberapa kali melakukan eh, koneksi, tapi sayang sekali gagal. Padahal jaringan internetnya bagus. Ini mungkin ada masalah server dari Mirianya sendiri. Semoga nanti bisa di-solve ya, diselesaikan lah. Karena ini nggak bisa nyoba, kita nggak bisa nyoba gamenya. Dari Twitter mereka cukup aktif kalau kita lihat, engagementnya juga cukup banyak, artinya banyak orang yang memperhatikan project ini, teman-teman. Jadi ya kurang lebih ini dia ada ngadain kerjasama banyak ya sama sama perusahaan NFT, sama perusahaan gaming untuk meluncing di platform mereka, sehingga diharapkan sih adopsi bisa jadi semakin lebih banyak lagi ke depannya. Jadi itu fokus dari Miria, mereka NFT, fokus sama NFT dan juga gaming. Arcus teman-teman, aku suka main Arcus. Ya itu sekilas buat Miria. Lalu gimana untuk project yang lain? Kalau aku sih perhatikan ya, ini project itu semacam apa ya? Dia tuh banyak ngasih kayak reward gitu teman-teman. Lagi-lagi reward teman-teman. Jadi gameplay to earn ya istilahnya. Di mana biasanya game-game play to earn kalau kita lihat dari gaming platform yang lain itu kebanyakan memang harganya pada drop. Kenapa? Karena ketika perusahaan membagikan koin secara gratis, ya play to earn untuk sebuah platform, meskipun itu minatnya banyak, ya memang bakalan banyak minatnya orang-orang yang main game berharap bisa dapetin reward. Tapi buat investor itu sangat-sangat menyakitkan, teman-teman. Pasalnya adalah ketika orang mendapatkan airdrop, mendapatkan reward sebuah koin, mereka langsung jual koinnya. Itu fakta yang banyak sekali terjadi pada market. That's why kalau teman-teman perhatikan juga yang namanya project-project berbasiskan dengan gameplay to earn, rata-rata tokennya pada nyungsep. Teman-teman boleh cek atau bandingkan dengan project-project lain. Nah, ini yang menjadi concern saya buat Miria. Karena supply-nya itu baru 50, supply-nya itu baru mendekati 2 miliar supply yang beredar ya. Tapi ini masih sangat-sangat kecil. Let's say kalau Miria kasih banyak airdrop lagi, itu kemungkinan inflasi pada tokennya makin banyak. Karena kalau kita refleksikan dari pergerakan harga, dia terus turun sejak awal listing di Maret kemarin. Jadi Maret tanggal berapa nih? April tanggal 7 mereka listing. Kemudian harganya udah langsung drop, turun teman-teman bahkan sampai 0,002. Dari sebelumnya harganya cuma 0,007. Jadi sudah terjadi penurunan yang lumayan signifikan sampai 75%. Itu harus teman-teman note.
Selain itu, volume perdagangannya masih oke, hanya saja volume smart money-nya benar-benar kosong di market. Ini sebenarnya memberikan indikasi soal ya sedikitnya whales yang bermain di project ini. Ya, jadi itu teman-teman harus ketahui juga. Makanya lebih berhati-hati kalau teman-teman mau membeli koin. Perhatikan koin yang kalian beli apakah yang merupakan apakah termasuk bagian dari token-token reward, token-token yang memang diciptakan untuk dibagi-bagikan secara gratis, sehingga sellernya biasanya cenderung banyak. Miria salah satunya, makanya harus hati-hati kalau mau masuk. Sementara sih dia berada dalam all time low di kisaran harga 0,002. Apakah ada kemungkinan kemungkinan buat naik? Kemungkinan naik pasti ada. Tapi masalahnya kapan dan bagaimana. Kalau saya sih melihatnya cenderung spekulatif. Kalau dia bisa mempertahankan level sekarang di 0,002 dolar ini, kemungkinan terbaik dia masih bisa ngepump ke resistance di kisaran 0,003 masih terbuka. Cuman kalau bagi saya sih ya itu lagi sifatnya sangat spekulatif. Kita nggak tahu pasti pergerakan dari market bakalan kemana untuk saat ini. Tapi beberapa poin yang kita sudah lihat, karena Miria ini pergerakannya cenderung downtrend dari awal rilis, ini menunjukkan bahwa minat daripada orang untuk hold coinnya cenderung kecil. Kalau kita lihat dari segi pasar yang bisa memperdagangkan Miria itu ada di KuCoin, OKX, Gate.io, Maxi, Bitmart. Jadi sudah bisa dibilang bagus ya, dan juga banyak exchange yang memperdagangkannya. Mestinya sih volume itu cukup bagus. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan harga, menurut saya agak kurang greget nih. Ya gitu aja buat analisa Miria saat ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, hati-hati untuk memilih koin. Jangan invest di sembarang koin. Pastiin teman-teman tahu projectnya apa, fundamentalnya apa, supply-nya seperti apa. Gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Makasih.